Guys, welcome to my YouTube channel. So guys, kali ini aku bukan mau lagi membahas tentang kasus pembunuhan ataupun kanibalisme, melainkan kali ini aku akan membahas sebuah serial film yang berjudul Final Destination. Final Destination ini cukup booming di tahun 2000-an. Jadi kalau kalian lahir di tahun 2000-an, film ini udah nggak asing lagi menurut kalian. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang mempunyai kemampuan bisa melihat atau bisa mengetahui kematian seseorang. Anak laki-laki tersebut bernama Alex. Daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan bahwa sekolahnya Alex ini mengadakan study tour ke kota Prancis. Namun, sebelum keberangkatannya, malamnya itu Alex mengalami mimpi atau hal-hal yang sangat ganjal untuknya. Kalian lihat di jamnya Alex tadi berbentuk angka 180. Dan penerbangan Alex menaiki di penerbangan 180. Sebelum penerbangan Alex lepas landas, selama berada di bandara, Alex mengalami hal-hal yang tidak bisa ia diketahui atau mengetahuinya sendiri apa yang sedang terjadi. Seperti diberi tanda-tanda bahwa keberangkatannya ini tidaklah baik untuknya dan teman-temannya. Oke, next. Saat Alex melakukan administrasi, penerbangan Alex bertepatan dengan tanggal ulang tahunnya atau tanggal lahirnya, yaitu 9 September, dan penerbangan Alex di 9:25 malam. Namun, yang ada hal yang aneh saat penerbangan Alex ini, yaitu penerbangan Alex di Terminal 1 Gate 46 yang berbentuk 180. Kan? Oke, next. Saat akan memasuki penerbangan atau memasuki pesawat, salah satu temannya Alex yang bernama Todd mengajak Alex untuk membuang air kecil bersama. Let's say halfway through the flight, right? Your body wants that airplane food out. Dan Alex pun menerimanya. Saat Alex sedang berada di dalam toilet, Alex mendengar satu nama temannya, yaitu dan tak lama kemudian, setelah Alex mendengar nama tersebut, terdengarlah informasi mengatakan bahwa penerbangan Alex dipercepat keberangkatannya, yang tadinya jam 9:25 dan penerbangannya di jam 8:10 malam. Saat Alex menuju ke dalam pesawat, Alex melihat di sekitar pesawat Alex pun mulai terbang dari bandara JFK menuju bandara kota tujuan mereka, yaitu kota Paris. Belum lama sempat mengudara, pesawat mengalami guncangan yang sangat kuat dan keras, seperti kehilangan kendali. Sontak hal ini membuat semua para penumpang, tak terkecuali Alex, mengalami ketakutan. Tiba-tiba Alex terbangun dari mimpinya dengan keadaan yang sangat histeris dan penuh ketakutan, seakan mimpinya tadi mengatakan bahwa penerbangan itu tidak boleh dilakukan. Lalu Alex mengatakan bahwa jika pesawat ini dipaksa untuk terbang, akan mengalami ledakan yang sangat dahsyat. Namun sayangnya,
apa yang dikatakan Alex tidak dipercaya oleh penumpang ataupun teman-teman yang lainnya. Dan salah satu temannya Alex ini merasa sangat jengkel mendengar apa yang dikatakan Alex ini, sehingga memiculah keributan dan membuat Alex, gurunya, dan beberapa temannya seperti Todd, Carter, Billy, dan Terry beserta Claire diminta untuk meninggalkan pesawat. You got this. No one gets back off. Setelah mereka diminta untuk meninggalkan pesawat, teman-temannya Alex ini menuduh Alex karena telah membuat mereka gagal ke kota Paris yang selama ini mereka inginkan. Namun, tak beberapa kemudian, apa yang dikatakan Alex tadi benar-benar terjadi. Ledakan pun terjadi di dalam bandara. Melihat hal itu benar-benar terjadi, membuat teman-temannya dan beserta gurunya syok berat atau tidak percaya kalau kata-kata Alex itu benar-benar terjadi. Tak lama kemudian datanglah petugas dari FBI dan KNKT atau Komite Nasional Kesehatan Transportasi. Hello, I'm Howard Siegel. Yang menyelidik mereka dan meminta keterangan kepada mereka. Malam pun berlalu. Semua yang korban keselamatan tadi dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Dan keesokan paginya diadakanlah upacara peringatan atas meninggalnya para korban tragedi kecelakaan pesawat tersebut. Namun yang ada di upacara tersebut memandang Alex seakan-akan mengatakan bahwa kematian ini disebabkan oleh Alex. In time, we must mourn and celebrate before we can escape the presence of. Bahkan ayah dari temannya bernama Todd ini menyuruh Todd untuk menjauhi Alex. Oke, next. Malam pun tiba saat Todd sedang bersiap beristirahat, berniat ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun sesuatu terjadi kepada Todd. Tali itu terus mengikat lehernya Todd dan membuat Todd tergantung dan terjatuh hingga membuat Todd meninggal dunia. Oke, next. Kabar kematiannya Todd ini membuat banyak orang bertanya, pasalnya banyak yang mengira bahwa Todd merasa bersalah pada kakaknya yang telah meninggal dalam kecelakaan penerbangan 180 tersebut. Alex yang tidak sengaja lewat di depan rumah Todd melihat banyaknya orang yang ada di rumah Todd itu membuat Alex bertanya-tanya, ada apa ini? Namun melihat Alex ada di kejadian malam tersebut, malah orang tuanya Todd ini mengira Alex lah yang telah mempengaruhi anaknya untuk melakukan bunuh diri ini. What happened? What happened? You caused Todd so much guilt over George staying on the plane. Kalau kalian lihat tadi, kan ada salah satu temannya cewek yang ada di kejadian malam meninggalnya Todd. Nama cewek itu yaitu Claire. Keesokan paginya, Alex menemui Claire dan bertanya mengapa Claire ada di malam kejadian Todd meninggal dunia. Dan Claire pun menjawab, No, because I can still feel you. That's why I was there last night. Malamnya, Alex bersama Claire datang ke tempat pemakaman untuk melihat jenazahnya Todd yang sedang dipersiapkan untuk dimakamkan. Kemudian, Alex bertemu dengan seorang pengurus jenazah yang bernama William. William menyatakan bahwa Alex dan teman-temannya telah mencurangi kematian dan
kematian akan berbalik kembali pada Alex dan teman-temannya. How and when it's coming back at you. But remember. Dan benar saja apa yang dikatakan William, ternyata terbukti Alex mendapatkan hasil dari investigasi Key and Kitty mengenai penyebab kecelakaan penerbangan 180. 180. Officials believe deterioration of silicone insulation on an electrical connector to the sky. Jalur ledakan dan patahan pesawat bermula dari kursinya Todd, lalu Terry, lalu Mrs. Valerie yaitu gurunya, Carter, Billy, Claire, dan yang terakhir adalah Alex. A spark in the fuel switch beneath the coach cabin in the fuselage may have it to the fuel pump. Setelah mendapatkan informasi tadi, Alex segera menemui Claire dan memberitahukan kepada Claire tentang ledakan atau desain yang telah ia buat tentang ledakan penerbangan 180. Di saat Alex sibuk membicarakan tentang desainnya tadi, lewatlah Carter berserta kekasihnya yaitu Terry yang melintas dan melihat Alex sedang berbicara dengan Claire, mengira bahwa mereka sedang mengadakan reuni bersama. Looks like we have a bit of a reunion here. Carter! Oh. Ya, Carter ini merasa sudah muak dengan sikapnya Carter yang selalu marah melihat Alex, sehingga membuat Terry meninggalkan Carter. Hang on, Carter. Dan tak lama Terry meninggalkan Carter. Melintaslah bus dengan kecepatan tinggi dan menabrak Terry, sehingga membuat Terry meninggal dunia. Then you can just drop fucking dead. Kematian Terry sama persis seperti desain yang telah Alex buat tadi. Setelah kematian Terry, yang akan mati selanjutnya adalah Miss Valerie, yaitu gurunya Alex. Mengetahui hal itu, Alex segera menemui Miss Valerie, tetapi belum sempat Alex sampai ke rumahnya, Alex ditangkap oleh FBI. FBI pun melepaskan Alex karena tidak ada bukti yang membuat Alex untuk ditahan. Alex setelah dibebaskan itu, Alex pun berlarian ke rumahnya Miss Valerie tadi. Namun, setelah sampainya di rumah Miss Valerie sudah hangus terbakar dan Miss Valerie pun mati di dalam rumahnya. Oke, next. Alex pun merasa sangat kesal atau sangat bersalah karena tidak dapat mencegah kematian dari Miss Valerie. Alex pun melarikan diri dan bersembunyi untuk menghilangkan jejaknya. Claire yang kebingungan mencari keberadaan Alex meminta bantuan kepada Carter dan Billy untuk mencari Alex bersamanya secara bersama-sama. Setelah menemukan Alex, mereka membawa Alex pulang ke rumah dan di perjalanan Carter bertanya siapakah yang mati selanjutnya. Alex pun tidak menjawabnya, namun Carter berinisiatif bahwa diamnya Alex ini memberikan tanda bahwa yang mati selanjutnya adalah dirinya. That's why you're not saying. Lalu Carter pun membawa kendaraannya yang begitu cepat, seakan-akan ia ingin menantang mautnya sendiri. Teman-temannya mendoa Carter untuk berhenti atau memberhentikan kecepatan mobilnya, tapi tidak didengar oleh Carter. Sampailah Carter
memberhentikan mobilnya di tengah-tengah rel kereta yang akan melintas. Alex pun berhasil mengeluarkan Carter dalam mobilnya dan Carter pun tidak jadi mati di malam itu. Melihat Carter tidak jadi mati, si Billy ini menyalahkan Carter. Seharusnya Carter ini meninggal pada malam itu, membuat kericuhan atau mereka saling berkelahi sehingga ada salah satu beling bekas pecahan mobilnya Carter yang terhempas ke lehernya Billy sehingga membuat lehernya Billy ini potel atau terbelah, guys. Serem. Oke, next. Alex, Claire, dan Carter melihat kematian Billy yang sangat amat tragis. Kebingungan mengapa malah Billy yang mati bukannya Carter. Alex pun menyadari dengan saling menyilang mereka akan mencegah kematian mereka. Tak lama kemudian Carter pun mencetuskan omongan dan bertanya lagi, siapakah yang mati selanjutnya? Dan Carter menjawab bahwa bukankah kau yang mati selanjutnya, Alex? Benar, Alex mati. Alex pun membenarkan omongan Carter tadi. Dan keesokan paginya, Alex mengikat dirinya dan memperketat barang-barang yang ada di rumahnya supaya tidak terhempas atau pecah-pecah. Dan benar, Alex menantang mautnya sendiri. Next. Setelah sadar bahwa Alex tidak bertukar tempat duduk, Alex baru ingat bahwa Claire berada di belakang tempat yang Alex duduki, yang membuat bahwa kematian tersebut bukanlah Alex melainkan Claire. Mengetahui hal tersebut, Alex pun segera keluar dari rumahnya. Dan segera menemukan Claire untuk memberitahukan Claire. Namun saat Alex mau keluar dari rumahnya, Alex malah dikejar-kejar oleh polisi. Di saat Alex dikejar-kejar polisi tadi, di satu sisi Claire telah mengalami banyak gangguan seperti kolam renangnya Claire ini mengalami pecah dan air di mana-mana dan sengatan listrik, kabel-kabel listrik yang terhempas di mana-mana. Sampailah ada saat Claire terjebak di dalam mobil yang dipenuhi sengatan listrik. The car's gonna explode! Alex yang tidak mau Claire mati di saat itu membuat Alex ingin mengorbankan dirinya atau menggantikan Claire untuk mati selanjutnya. I do this, it'll skip you and it'll all be over. It's the only way we can cheat death again. Alex pun mengangkat sengatan listrik yang sangat kuat tadi dan menyetrum dirinya sehingga membuat Alex tak sadarkan diri. Oke, next. 6 bulan telah berlalu. Carter, Claire, dan Alex berhasil terbang ke kota Paris yang selama ini mereka inginkan. Mereka bertiga pun masih tidak percaya bisa menaiki penerbangan lagi setelah mengalami kecelakaan di penerbangan 180 silam atau yang lalu. Mereka bertiga pun duduk dan saling mengobrol Something I can't figure out. tentang betapa
sulitnya mereka mengalami hal-hal yang aneh selama memecahkan teka-teki atas ledakan penerbangan 180 itu. Namun, saat mereka sedang asik mengobrol, Alex pun mengeluarkan kata-kata yang membuat suasana yang tadinya senang menjadi tidak menyenangkan. Path of the explosion determined the order of our deaths, right? Right? When I intervene and save... Omongan Alex pun dipotong oleh Carter, dan Carter pun mengatakan bahwa dia atau Carter orang yang paling aman karena kematian selanjutnya masih berlaku untuk Alex. Mendengar omongan Carter tadi, Alex terkejut dan melihat di sekitar-sekitarnya, seakan-akan itu tanda-tanda bahwa omongan Carter tadi benar. Can we just stop talking about this? Let's figure out Paris or something. Setelah Alex akan menuju hotel, si Clear tadi mendapatkan feeling bahwa akan ada bis yang melaju kencang menabrak Alex, dan Clear pun meneriakkan Alex, dan benar ada bis yang mau melaju kencang yang akan menabrak Alex. Alex pun terselamatkan dari kecelakaan tersebut, tapi tidak dengan bisnya yang telah menabrak tiang yang ada di pinggir jalan. Sontak membuat papan nama besar yang ada di sebuah toko jatuh dan akan menimpa Alex. Sebelum akan menimpanya Alex, si Carter segera menyelamatkan Alex sehingga membuat Carter tertimpa papan nama besar tersebut, dan film pun berakhir. Overall, film ini mengandung banyak kekerasan dan sangat creepy. Jadi, bagi kalian yang tidak suka atau tidak sanggup melihat darah, aku saranin untuk tidak ditonton karena kebanyakan film ini mengandung pembunuhan dan darah yang berceceran di mana-mana. Namun di balik itu, film ini juga ada sisi bagusnya. Seperti menurut aku pribadi ya, kalau film ini nih mengandung cerita yang mereka mati dengan hal-hal yang sepele. Kalian lihat kan bahwa kematian mereka tuh hal-hal sepele guys, seperti ya tuh tadi yang terikat keikat tali yang mati dalam bathtubnya, terus tuh Terry yang hal-hal sepele lah yang anyway, film ini nggak hanya 1 season guys, melainkan sampai 5 season. So, bagi kalian yang penasaran dengan episode selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku bakalan rekomendasikan atau aku bakal cerita ke kalian tentang episode selanjutnya. Sekian video kali aku nih guys. Jika kalian suka, jangan lupa tombol like-nya, karena like dari kalian, 1 like kalau dari kalian membuat aku semangat untuk terus bikin video. So guys, thank you for watching and see you to next video guys.